Di desa Kebonarum, nama Ijah tidak asing. Ia bukan tokoh penting, bukan pula orang terpandang. Namun nyaris setiap hajatan besar, entah itu pernikahan, hitanan, sampai selametan rumah baru, pasti akan menyebut namanya. Tapi bukan karena keahliannya, melainkan karena ketiadaan pilihan lain. Ijah hanyalah seorang tukang masak bayaran. Bukan koki hebat yang penuh inovasi, bukan pula peracik bumbu andalan. Masakannya biasa saja. Kadang hambar, kadang terlalu asin, kadang terlalu matang. Tapi murah. Dan murah adalah segalanya di desa kecil yang penghasilannya sebatas hasil kebun dan sawah tada hujan. Sejak suaminya minggat entah kemana dan anaknya tak pernah pulang dari kota, Ijah hidup sendiri di rumah tua warisan orang tuanya. Rumah kecil dengan dinding separuh papan dan atap bocor di beberapa sudut. Dapurnya sempit, penuh jelaga, dan tungkunya sudah keropos dimakan usia. Tapi dari situlah ia memasak. Dari situ pula mimpi besarnya tumbuh. Ia ingin punya catering sendiri. Nama besar. Usaha mapan. Mobil box bertuliskan, catering Bu Ijah lezat berkah. Ia ingin dikenal tak cuma di Kebonarum, tapi sampai desa-desa tetangga. Ia ingin lebih dari sekadar tukang masak hajatan. Tapi keinginan tanpa modal adalah candu yang hanya membuat sesak. Ijah tahu itu. Maka dimulailah langkah-langkah kecil ke pintu-pintu tetangga, saudara, bahkan teman arisan lama yang sudah enggan menyebut namanya. Ijah pinjam duit lagi. Selalu begitu. Tak ada pembuka basa-basi. Langsung pada tujuan. Tapi hasilnya selalu sama. Gelengan kepala, senyum kaku, atau pintu yang mendadak tak dibuka walau lampu dalam rumah menyala terang. Orang-orang sudah bosan. Bukan sekali dua kali Ijah berutang. Tapi tak pernah ada cerita pengembalian. Dari beras, minyak goreng, sampai uang tunai, semua hanya mampir ke tangan Ijah dan lenyap seperti asap dapurnya. Bahkan sertifikat rumah tua itu sudah lama berpindah tangan, tergadai demi mimpi yang semakin tak masuk akal. Pernah ia coba pinjam ke bank. Tapi tangannya gemetar saat pegawai bank menanyakan agunan. Ia hanya bisa tertawa getir. Apa yang bisa dijaminkan dari hidupnya, selain dapur penuh jelaga dan niat yang menganga? Malam-malam pun semakin panjang. Tidur jadi barang mahal. Di bawah kelambu yang sudah robek, Ijah sering termenung, menatap plafon yang retak, membayangkan aroma masakannya tersebar ke pelosok desa, dibicarakan orang-orang, dipuji dan disanjung. Tapi semua itu hanya bayangan yang menguap ketika pagi datang dan perut kosong menuntut kenyataan. Suatu malam, ketika hujan rintik turun malas di atas atap seng, Ijah duduk di depan tungku dapur. Tak ada yang dimasak. Tak ada pekerjaan hari itu. Tapi ia tetap duduk di sana, memandangi bara api yang nyaris padam. Hatinya gersang. Napasnya pendek-pendek, seperti ada beban yang terlalu lama ditahan. Tiba-tiba ia teringat cerita lama dari ibunya. Cerita yang dulu ia anggap dongeng pengantar tidur. Di dapur lama, ada makhluk tua yang bisa membuat masakan seanak surga, walau hanya dari garam dan air. Kala itu ia menertawakan kisah itu. Tapi kini, saat jalan-jalan lain tertutup rapat, kisah itu terasa berbeda. Malam itu, dengan tangan gemetar dan hati dicekam penasaran, Ijah mengorek abu tungku yang sudah tua. Ia membongkar tumpukan batu bata di sudut dapur. Tak tahu persis apa yang dicari, tapi tangannya seperti digerakkan oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar keinginan. Lalu ia menemukan lubang kecil, tertutup serpihan kayu dan abu hitam. Saat ditiup, tercium aroma anyir bercampur hangus, seperti aroma arang yang menyimpan sesuatu lebih tua dari waktu. Tak lama kemudian, angin dingin menyelinap ke dalam dapur, padahal semua pintu dan jendela tertutup rapat. Ijah mengangkat wajahnya. Di depan lubang itu, perlahan-lahan muncul bayangan samar. Semakin lama, semakin jelas. Seorang wanita tua renta, bungkuk, berambut kelabu yang menjuntai sampai tanah, mengenakan kain lusuh dan kebaya compang-camping. Matanya kosong, tak memancarkan cahaya.
Tapi mulutnya menyunggingkan senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Ijah tak mampu bergerak. Ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Wanita itu tak berkata sepatah kata pun. Ia hanya mengangkat tangan, tua dan kurus kering, lalu menunjuk ke arah tungku. Setelah itu, bayangan itu menghilang. Tapi aroma kemenyan menyisa di udara. Dan di tungku, entah dari mana, muncul seikat daun pandan segar dan segenggam garam berkilau seperti serpihan kaca. Esok paginya, sebuah hajatan kecil meminta jasanya. Ijah, masih gemetar oleh kejadian malam tadi, mencoba memasak seperti biasa. Tapi ia tambahkan daun pandan dan garam yang ia temukan itu. Yang terjadi setelahnya seperti keajaiban. Orang-orang berebut nambah. Piring-piring bersih tanpa sisa. Bahkan tuan rumah bertanya, "Bu Ijah pakai bumbu rahasia ya?" Ijah tak menjawab. Ia hanya tersenyum. Tapi hatinya berkecamuk. Matanya mencari-cari jejak wanita tua itu di balik sudut dapur. Tapi tak ada. Hanya asap yang melayang-layang samar. Malam itu, Ijah kembali duduk di depan tungku. Kini dengan segenggam bunga melati dan sebatang dupa yang ia beli di pasar. Ia membakar dupa itu, dan berbisik pelan. "Kalau kau benar-benar ada, bantu aku lagi." Dan angin malam kembali berhembus. Menyusup lewat celah papan. Membawa aroma kemenyan dan bisikan samar yang menyelinap di antara retakan dinding. Tiap Jumat Kliwon 1 nyawa 1 tahun. Kalimat itu terus menggema dalam kepala Ijah, berputar-putar seperti angin yang mengitari dapur tuanya malam itu. Ia tak benar-benar memahami maksudnya, tapi bisikan itu terasa nyata. Terlalu nyata untuk diabaikan. Sejak malam itu, kehidupan Ijah seperti bergeser pelan-pelan ke jalur yang tak lazim. Dulu ia hanya seorang juru masak seadanya, kini mulai disebut-sebut dalam setiap kumpulan ibu-ibu, diminta oleh keluarga-keluarga yang dulu tak pernah menoleh padanya. Tanpa ia sadari, namanya telah meniti jalur bisik-bisik dari satu telinga ke telinga lain, seperti doa yang dipanjatkan diam-diam di antara kepulan nasi panas. Hari-hari Ijah mulai sibuk. Pagi-pagi ia sudah ke pasar, walau yang dibeli hanya sedikit. Anehnya, bumbu dan bahan yang ia pakai, sesederhana apapun, selalu menghasilkan cita rasa yang ajaib. Padahal ikan kadang tidak segar, ayam hasil potong murah, dan sayuran layu. Namun entah bagaimana, hasil akhirnya selalu membuat orang menengadah dan bertanya, "Pakai apa, Bu Ijah?" Rasanya beda. Ia hanya tersenyum. Tapi dalam hatinya, ia tahu, itu bukan karena bumbu. Setiap malam Jumat Kliwon, Ijah mulai melakukan rutinitas baru. Ia tak lagi merasa takut, malah justru merasa diterima. Seperti ada yang menunggunya di dapur. Ia akan duduk bersila di depan tungku, membakar kemenyan, menaruh setangkai melati dan sepiring kecil nasi putih hangat. Dupa wangi menyusup pelan ke langit-langit dapur, lalu turun kembali seperti kabut di pagi hari. Tak ada suara. Tak ada wujud. Tapi suasana berubah. Dapur menjadi hangat, tenang, dan seakan bernafas. Kadang saat ia pejamkan mata, terdengar denting sendok, atau suara air mendidih, padahal semua kompor mati. Ijah mulai berbicara dalam hati setiap kali ia memasak. Bukan doa, lebih mirip bisikan lirih. Kadang ia minta agar ayamnya empuk, kadang agar nasinya tidak cepat basi. Dan selalu, permintaannya terpenuhi. Tanpa gagal. Orang-orang mulai menyebut masakannya sebagai rejeki dari langit. Mereka tak tahu, langit yang Ijah hubungi bukan langit yang putih dan terang. Uang mulai terkumpul. Ijah beli rak piring baru, termos besar, bahkan mengubah ruang tamu jadi tempat penyimpanan peralatan catering. Belum besar, tapi cukup membuatnya bangga. Ia membuat spanduk kecil bertuliskan, "Catering Ijah, cita rasa tak terlupa." Ia pasang di depan rumah, dan tiap orang yang lewat pasti melirik. Tapi bukan cuma rejeki yang berubah. Ijah sendiri berubah. Wajahnya makin sering terlihat segar, padahal tidurnya hanya 2-3 jam tiap malam.
Rambutnya yang dulu kusut kini selalu disanggul rapi. Bahkan suaranya jadi lebih lembut, lebih tenang. Ia tampak seperti orang yang menemukan jalannya, meski tak satu pun tahu jalan itu sedang menurun menuju jurang. Pernah suatu hari, seorang ibu tetangga datang dan berkata dengan berbisik, "Jah, kamu pakai apa sih? Dulu masakanmu ya, gitu. Sekarang kok enak banget." Ijah hanya tertawa kecil dan menjawab singkat, "Rahasia dapur." Tapi di balik itu, ia tahu. Bukan dapur yang berubah, tapi tungku. Di sanalah semua kekuatan itu bersumber. Sejak kemunculan wanita tua renta di malam hujan itu, tungku dapur tak lagi sekadar tempat memasak. Ia seperti pintu, seperti perut bumi yang hidup. Bara apinya tak pernah betul-betul padam. Sekalipun hujan turun deras, bara itu selalu bisa dinyalakan dengan sekali tiupan. Dan saat ia menaruh sesajen, apinya membesar tanpa suara, seolah membakar sesuatu yang tak terlihat. Ijah tak pernah melihat wanita tua itu lagi secara utuh. Tapi kadang, ketika ia menatap bara api cukup lama, ada bentuk wajah samar di sana. Seperti bayangan masa lalu yang tertinggal di dalam bara. Terkadang tersenyum, kadang hanya menatap. Malam-malam Jumat Kliwon menjadi upacara sunyi yang suci. Ia tak lagi merasa takut. Malah ia merasa ditunggu, dihargai, dan dilayani. Di dunia nyata, ia cuma tukang masak tua yang ditinggal suami. Tapi di balik dapur, ia seperti ratu. Ada kekuatan yang mendengarkannya, yang memberinya kuasa, selama ia menjaga aturan. Dan aturan itu sederhana, kemenyan, sesajen, dan memasak dengan niat yang sungguh-sungguh. Tak lebih, tak kurang. Belum ada yang diminta. Belum ada yang diambil. Namun jauh di sudut hatinya yang paling sunyi, Ijah tahu sesuatu sedang menunggu. Sesekali ia merasa ada yang mengawasinya saat tidur. Seperti suara kursi kayu bergeser pelan. Seperti langkah kecil di atas genteng. Seperti suara desah napas dari balik tungku yang padam. Namun pagi datang selalu dengan damai. Dan tiap hari ada saja telepon atau kabar dari orang yang ingin memesan jasanya. Catering Ijah mulai dikenal sampai ke desa sebelah. Ia diundang ke rumah kepala desa, ditanya soal resep, diminta jadi pengisi pelatihan ibu-ibu. Ia hampir tak percaya hidupnya bisa berubah sejauh itu. Dulu hanya dijadikan cadangan, kini jadi yang dicari. Dapurnya yang hitam gosong pun kini tampak bersih. Tapi tungku tua itu masih ada. Tak ia ganti. Tak ia perbaiki. Dibiarkan tetap seperti saat pertama kali ia melihat bayangan wanita tua itu. Tungku itu bukan benda biasa. Ia semacam perjanjian. Dan Ijah, sadar atau tidak, telah sepenuhnya menyerahkan dirinya. Setiap malam Jumat Kliwon kini menjadi saat yang paling ia tunggu. Bukan lagi karena takut atau ragu, tapi karena ia merasa dibutuhkan. Dapur tua itu sudah bukan sekadar tempat memasak, tapi sebuah altar. Sebuah ruang pengabdian. Dan tungku itu, api yang tak pernah padam itu, adalah jantungnya. Ijah mulai memahami iramanya. Ada waktu-waktu tertentu saat dapur seperti berdenyut. Biasanya menjelang subuh, ketika suara ayam masih samar dan langit belum sepenuhnya terang. Saat itulah, bara tungku menyala meski tak disentuh, dan aroma kemenyan muncul seolah ada yang membakarnya diam-diam. Ia mulai bisa mendengar keinginan tungku itu. Kadang hanya suara lirih dalam pikirannya, seperti gumaman, seperti desir angin yang menyelinap lewat jendela. Kadang muncul dalam mimpi, wanita tua itu berdiri di depan tungku, membalik panci, lalu menoleh dengan tatapan kosong. Tak ada kata-kata, hanya gerak tubuh, isyarat halus yang meninggalkan pesan dalam benak Ijah saat ia bangun. Tambahkan cengkeh, kurangi santan. Atur api lebih pelan. Taruh garam sebelum air mendidih. Semua pesan itu Ijah turuti. Dan seperti keajaiban, hasil masakannya selalu sempurna. Orang-orang menyebutnya lidah emas,
padahal ia tak pernah belajar memasak secara formal. Sekarang, apapun yang disentuhnya selalu berubah jadi nikmat. Nasi liwet, gulai kambing, tumis sederhana, sampai kerupuk udang sekalipun terasa istimewa bila keluar dari dapurnya. Ijah tahu, semua itu bukan karena tangannya, tapi karena sesuatu yang sudah tinggal di tungkunya. Tawaran pekerjaan semakin tak terbendung. Bahkan pernah suatu malam, ia didatangi orang dari kota. Lelaki berpakaian rapi, bersepatu mengkilap, menawarkan kerjasama membuka catering di gedung pernikahan. Tapi Ijah menolak halus. Ia tidak bisa meninggalkan dapurnya. Tungku itu tak bisa dipindah. Dan yang lebih penting, pesugihan itu hanya hidup di tempat ia pertama kali menyatu. Beberapa tetangga mulai curiga. Ijah yang dulu suka berhutang, kini mendadak kaya. Tapi tak ada yang bisa membuktikan apapun. Ia tetap tinggal di rumah lamanya. Tak pernah memakai perhiasan berlebihan. Tak membeli mobil atau sepeda motor baru. Ia hanya mempercantik dapurnya, mengganti ember, menambah rak, mengecat tembok dengan warna kuning gading. Sederhana, tapi menenangkan. Anak-anak kecil kadang mengintip dari jendela saat Ijah memasak. Mereka bilang, asap dari dapur Bu Ijah beda. Warnanya biru muda dan baunya enak banget. Tapi saat orang dewasa melihat, mereka hanya melihat asap biasa. Kecuali satu orang, Mbak Rohani, tetangga sebelah rumah, yang suatu malam melihat sosok wanita berambut panjang berdiri diam di belakang Ijah saat memasak. Sejak itu, Mbak Rohani tak pernah mau menginjak halaman rumah Ijah lagi. Namun Ijah tak peduli. Dunia luar seperti mengecil baginya. Hidupnya sekarang berputar hanya antara pasar, dapur, dan tempat hajatan. Semua yang ia butuhkan seolah datang sendiri. Pelanggan tak pernah putus, uang mengalir pelan tapi pasti, dan setiap Jumat Kliwon ia merasa menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Sesuatu yang kuat. Kadang, ketika ia sendiri di dapur, Ijah akan menatap tungku itu dan berbisik. "Apa kau senang padaku?" Tak ada jawaban. Tapi bara api menyala lebih terang. "Aku menjaga dapur ini, seperti katamu." Asap membentuk lingkaran, naik perlahan ke atas, lalu lenyap. Ada malam-malam ketika ia duduk berlama-lama di dapur tanpa melakukan apapun. Hanya duduk, menatap dinding yang mulai hitam karena jelaga. Ia merasa tenang di sana. Seperti berada di pelukan. Ia bahkan mulai menyimpan bantal kecil dan selimut tipis di pojok dapur, kalau-kalau ia tertidur di sana. Namun tidak semua malam terasa damai. Pernah suatu malam Jumat Kliwon, ia lupa membakar kemenyan karena ketiduran. Saat bangun, rumahnya gelap gulita, semua lampu padam-padam listrik masih menyala di rumah tetangga. Dapurnya dingin, menusuk tulang. Tungku yang biasanya hangat, kini beku seperti es. Dan di dalam kegelapan itu, ia mencium bau amis yang menusuk, seperti aroma air rendaman daging yang sudah 2 hari tak diganti. Ijah langsung menyalakan api dan membakar kemenyan dengan tangan gemetar. Tak sampai 5 menit, suhu dapur kembali hangat. Bau amis lenyap, digantikan aroma wangi-wangian yang lembut, seperti dupa dan bunga kering. Sejak saat itu, ia tak pernah lagi lalai. Ia tahu, perjanjian ini tak bisa diputus begitu saja. Catering Ijah semakin dikenal. Ia tidak hanya melayani hajatan, tapi mulai menerima pesanan tumpeng, nasi kotak, dan kue basah untuk acara-acara kantor desa. Ijah membuka rekening bank atas namanya sendiri. Sesekali ia pergi ke kota membeli peralatan dapur dengan uang tunai. Tapi dalam tiap langkahnya, selalu ada satu hal yang ia jaga. Ritual Jumat Kliwon dan kesetiaannya pada tungku dapur. Ia tak pernah bercerita pada siapapun. Bahkan kepada keponakannya yang sesekali datang membantu. Tak ada yang tahu dapur itu punya penghuni. Tak ada yang tahu bahwa di balik rasa enak masakan itu, ada sesuatu yang lebih tua dari usia desa Kebonarum sendiri. Waktu berjalan. 1 tahun hampir berlalu sejak malam hujan dan pertemuan itu. Dan pada malam Jumat Kliwon yang paling sunyi, setelah kemenyan dibakar dan sesajen diletakkan,
Ijah mendengar suara itu lagi. Bukan dalam mimpi. Bukan dalam pikiran. Tapi nyata, di belakang telinganya. Waktumu hampir tiba. Ijah tak menoleh. Ia hanya menunduk dan menggenggam tangan sendiri. Jantungnya berdegup, tapi tidak karena takut. Ada getar yang aneh. Seperti harapan. Seperti pengakuan. Ia tak mengerti sepenuhnya, tapi kalimat itu tidak membuatnya ingin kabur. Ia tetap duduk di depan tungku, membiarkan asap menari di wajahnya. Dan di sanalah ia menyadari. Ia bukan lagi sekadar tukang masak. Ia sudah jadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan setiap bagian besar selalu menuntut sesuatu sebagai imbalan. Malam itu terasa berbeda. Bukan karena langit yang gelap, bukan karena suara kodok yang terdengar sampai jauh, tapi karena aroma dapur Ijah yang tak biasa. Bukan harum rempah atau melati seperti biasanya. Malam itu, udara di dapur seperti menyimpan bau tanah basah, dan anyir yang menyusup halus di balik wangi dupa. Tungku menyala tanpa dinyalakan. Bara api menari dengan semangat yang tak pernah Ijah lihat sebelumnya. Ia tahu, waktunya telah tiba. Suara itu kembali datang. Kali ini lebih jelas, seperti bisikan langsung ke telinga. Waktumu sudah lewat 1 tahun, kini beri aku 1. Ijah terdiam. Tangannya gemetar saat menyusun piring-piring sesajen. Dulu ia menyangka pesugihan ini hanya meminta kemenyan, bunga, dan niat yang sungguh-sungguh. Tapi kini, syarat sejati dari kekuatan ini mulai menunjukkan taringnya. 1 nyawa. 1 tahun. 1 jiwa sebagai sajian. Dan seperti takdir yang sudah diatur, hari itu ia menerima pesanan besar, acara pernikahan cucu Pak Lurah di Balai Desa. 200 porsi lengkap, nasi putih, rendang, ayam goreng, sayur asem, sambal terasi, es buah, dan kue basah. Semua harus dimasak di rumah, dikirim pagi-pagi ke lokasi. Ijah bekerja seperti biasa, tapi dalam dadanya, ada gelisah yang mengendap seperti minyak yang tak mau tercampur air. Sepanjang malam ia memasak, sendirian, hanya ditemani nyanyian api dari tungku yang semakin hidup. Bukan hangat biasa. Api itu kini seperti menyambut, seperti bersiap untuk sesuatu yang lebih dari sekadar memasak. Menjelang subuh, saat ia menuangkan santan ke panci besar, terdengar suara dari arah belakang rumah. Seperti langkah kaki kecil. Cepat, tergesa. Ijah menengok, tak ada siapa-siapa. Tapi tak lama kemudian, pintu belakang diketuk. 3 kali. Pelan. Tapi menghentak jantung. Ijah berjalan perlahan, membuka pintu dapur. Di luar gelap, kabut tipis menggantung. Dan di sana, berdiri seseorang yang tak ia sangka akan datang sepagi itu. Juleha. Anak perempuan tetangganya, umur 9 tahun. Biasa memanggil Ijah dengan sebutan Uti. Ia berdiri dengan mata merah, rambut acak-acakan, mengenakan das tertidur. Uti boleh minta air, katanya dengan suara lirih. Ijah menatap lama. Ada sesuatu yang tak beres. Gadis kecil itu seharusnya masih tidur. Tapi sebelum ia bisa bertanya, tungku di belakangnya menghembuskan api setinggi bahu. Seperti berteriak dalam bahasa yang tak bisa diucapkan manusia. Ijah menoleh cepat. Api menyala, sesajen terbakar habis, dan dalam asap yang berputar, ia melihatnya. Wanita tua renta itu. Kini berdiri di pojok dapur. Wajahnya keriput, matanya kosong, namun senyumnya menyayat jiwa. Ia tak berkata apa-apa. Tapi jari telunjuknya mengarah tepat ke Juleha. Ijah membeku. Seluruh tubuhnya dingin. Ia menatap gadis kecil itu yang kini melangkah masuk tanpa izin, duduk di bangku kayu, dan memandangi panci rendang dengan mata kosong. Boleh aku bantu, Uti? Pertanyaan sederhana, polos. Tapi dalam hati Ijah, seperti ada sesuatu yang menjerit. Ia tahu.
Ini adalah sajian pertamanya. Tumbal pertama. 1 nyawa untuk 1 tahun pesugihan. Dan yang dipilih, bukan Ijah yang memilih. Wanita tua itu menghilang dalam pusaran asap. Api mengecil. Udara menegang. Lalu semua kembali seperti semula. Tapi tidak bagi Ijah. Hatinya sudah koyak. Namun ia tak punya keberanian menolak. Ia hanya bisa mengangguk pelan dan berkata, "Ambil air di kendi, Leha." Gadis kecil itu tersenyum. Kaki mungilnya melangkah ke pojok dapur, mengambil gayung, menyesap air seperti biasa. Tapi beberapa menit kemudian, saat ibunya datang tergopoh-gopoh mencarinya, tubuh Juleha sudah lunglai di bangku dapur. Tak bernyawa. Tak ada luka. Tak ada suara jeritan. Hanya wajah damai, seolah tertidur. Ibu Juleha histeris. Tetangga berkumpul. Semua mengira gadis itu terkena masuk angin berat, atau mungkin mimpi buruk yang berakhir buruk. Dokter desa datang, angkat tangan. Tak ditemukan apapun. Hanya jantung yang berhenti mendadak. Tak ada jejak racun, tak ada luka lebam. Dan dalam keramaian itu, hanya Ijah yang tahu, itu bukan mati biasa. Itu sajian. Sejak malam itu, dapurnya terasa lebih hangat dari biasanya. Tungku menyala dengan bara yang lebih merah. Masakan Ijah makin sedap, makin harum, makin dicari. Bahkan orang yang biasanya rewel soal rasa, kini memuji tanpa celah. Uang kembali mengalir. Ijah bahkan mampu menyewa 2 tetangga untuk bantu-bantu. Tapi malam-malamnya kini berbeda. Ada suara tawa anak kecil yang terdengar samar dari pojok dapur. Kadang gayung jatuh sendiri. Kadang kendi bergetar meski tak disentuh. Dan tiap Jumat Kliwon, setelah dupa dibakar dan sesajen disusun, Ijah selalu menatap tungku itu sambil berbisik. "Jangan ambil anak lagi. Jangan anak." Tapi ia tahu, pesugihan tak punya belas kasihan. Ia tak memilih, hanya menjalankan. Dan kini, ia sudah terlalu jauh untuk kembali. Ijah mengatakannya dalam hati berkali-kali, tapi kalimat itu kini lebih mirip doa kosong yang tak didengar siapapun. Bahkan oleh dirinya sendiri. Karena jauh di dasar hatinya, ia tahu, pesugihan tak pernah memberi jalan mundur. Sejak tumbal pertama, semuanya berubah. Bukan hanya soal rasa masakan yang makin luar biasa, tapi suasana di rumahnya mulai tak biasa. Dapur tak pernah benar-benar sepi. Bahkan saat tidak sedang memasak, bara tungku tetap hangat, seperti napas makhluk hidup. Kadang ada bayangan hitam melintas di sudut mata, kadang api menyala sendiri meski tak disentuh. Tetangga mulai berbisik-bisik. Beberapa anak-anak dilarang bermain dekat rumahnya. Tapi ironisnya, order catering justru makin padat. Undangan dari luar desa pun datang. Bahkan orang-orang yang belum pernah mencicipi masakan Ijah, datang hanya karena, katanya makanan dari Bu Ijah bisa bikin ketagihan. Namun kebahagiaan itu hanya di permukaan. Karena sejak malam Jumat Kliwon setelah kepergian Juleha, Ijah tak lagi bisa tidur nyenyak. Ia sering terbangun karena suara langkah kaki kecil yang berlari di dapur. Benda-benda kecil seperti sendok dan tutup panci bergerak sendiri. Dan suatu malam, saat ia sedang mencuci beras, ia melihat 2 tangan kecil mencuat dari dalam karung beras dan mencengkeram gayungnya sebelum menghilang seperti kabut. Ijah hanya bisa menjerit pelan, menahan guncangan batin, tapi tetap melanjutkan memasak. Sebab ia tahu, jika berhenti, maka yang akan jadi sajian, bisa jadi dirinya sendiri. Tapi yang membuat semuanya makin buruk adalah ritme tumbal yang mulai berubah. Pesugihan itu dulu hanya meminta 1 nyawa setahun. Tapi sekarang, seperti binatang lapar yang mulai kecanduan daging, ia mulai menuntut lebih. Suara-suara itu makin sering muncul. Tak hanya tiap Jumat Kliwon. Kadang malam Senin, malam Kamis, bahkan sore hari saat matahari condong ke barat, Ijah bisa mendengar bisikan yang sama. 1 lagi. Tambahkan 1. Berikan lebih.
Dan selalu disusul dengan mimpi buruk, bayangan wanita tua yang kini bukan lagi berdiri diam, tapi berjalan mengitari dapur, menyentuh alat-alat masak, membuka panci, menjilat sendok, dan tertawa, pelan, tapi dingin. Puncaknya terjadi saat ada acara besar dari kantor kecamatan, 500 porsi makanan lengkap untuk syukuran program desa. Ijah menerima pesanan itu dengan ragu, tapi tak mungkin menolak. Uang muka sudah dibayar, dan namanya kini terlanjur melambung. Ia tak bisa mundur. Selama 3 hari 3 malam ia menyiapkan semuanya. Membeli bahan, menyewa 2 orang pembantu tambahan, bahkan menyewa mobil bak untuk mengantar pesanan. Tapi malam terakhir sebelum pengiriman, kejadian itu terjadi. Salah satu pembantunya, seorang janda muda bernama Bu Darmi, tertidur di pojok dapur setelah membantu mengaduk rendang selama 2 jam tanpa henti. Ijah membiarkannya. Tapi menjelang tengah malam, saat Ijah kembali ke dapur setelah mandi, ia mendapati Bu Darmi tidak bernapas. Tubuhnya kaku. Matanya terbuka lebar. Tak ada bekas luka, tak ada suara jeritan sebelumnya. Hanya bau wangi yang menyengat menusuk hidung. Dan bara tungku yang menyala lebih terang dari biasanya. Di ujung dapur, sesajen Jumat Kliwon yang belum sempat dibersihkan, menghilang. Ijah menjerit dalam diam. Ia tahu, ini bukan kecelakaan. Ini bukan sakit mendadak. Ini adalah sajian kedua. Dan itu berarti, waktu antara tumbal makin pendek. Pesugihan itu tak lagi puas dengan 1 nyawa setahun. Dengan tangan gemetar, Ijah menyeret tubuh Bu Darmi ke belakang rumah, menutupinya dengan kain, dan berpura-pura seolah Bu Darmi pulang malam itu. Esoknya, ia mengatakan bahwa pembantunya sakit dan tak bisa datang. Tak ada yang mencurigai. Tak ada yang bertanya lebih lanjut. Acara tetap berjalan. Masakan Ijah tetap dipuji. Bahkan kepala kecamatan menyebutnya akan merekomendasikan Ijah ke tingkat kabupaten. Tapi bagi Ijah, itu bukan pujian. Itu adalah ancaman. Semakin besar usahanya, semakin besar pula tuntutan dari pesugihan itu. Malam-malam berikutnya menjadi neraka sunyi. Asap dapur berubah warna, kadang hitam pekat seperti arang, kadang kehijauan seperti jamur. Bau yang keluar dari panci kadang menyerupai bau daging rebus, tapi terlalu amis, terlalu menusuk, seperti ada sesuatu yang bukan daging biasa ikut direbus. Dan ia mulai melihat sosok lain. Bukan hanya wanita tua, tapi juga anak kecil yang berjalan mundur, pria tanpa wajah yang duduk di atas rak piring, dan bayangan tinggi besar yang berdiri di bawah langit-langit dapur seperti menatapnya dari balik asap. Ijah kehilangan nafsu makan. Tubuhnya mengurus. Tapi pekerjaannya tak bisa ia tinggalkan. Ia seperti dirantai pada dapur itu. Pada tungku itu. Dan tiap kali hendak menyerah, suara itu muncul. Kau ingin enak, kan? Sudah kuberi. Kini berikan milikmu. Sampai suatu malam, Ijah duduk sendirian di tengah dapur. Tak ada lagi yang ia masak. Tak ada acara. Tapi tungku tetap menyala. Bara tetap hidup. Ia menatap api. Pelan-pelan, ia membuka mulut. Apa kau mau aku? Apa? Aku saja yang jadi sajian berikutnya? Tak ada jawaban. Tapi api mengecil, lalu membesar seketika seperti tertawa. Dan Ijah paham. Bukan dia yang akan jadi korban. Tapi seseorang yang lebih dekat. Kalimat itu menggema seperti palu godam dalam kepala Ijah. Ia berdiri di tengah dapurnya yang kini lebih mirip altar pemujaan ketimbang tempat memasak. Asap dupa melayang berat, menekan dada dan menyiksa mata, sementara nyala api di tungku membentuk wajah-wajah yang tak asing. Wajah Juleha. Wajah Bu Darmi. Wajah-wajah yang kini menjadi bagian dari bumbu rahasia masakan Ijah. Dan satu wajah lagi muncul. Lebih muda, lebih polos, lebih menyakitkan. Nina. Keponakan Ijah yang baru lulus SMA. Anaknya adik perempuannya yang sudah meninggal.
Selama ini Nina tinggal bersamanya. Membantu mencuci piring, menanak nasi, dan mengantarkan pesanan. Anak yang tak pernah banyak bertanya, tak pernah menuntut, hanya ingin kuliah dan bekerja. Dan kini, pesugihan itu menginginkannya. Malam Jumat Kliwon datang lagi. Ijah mencoba mengabaikan. Ia tak membakar kemenyan, tak menyusun sesajen, tak menyalakan tungku. Tapi suara itu datang lebih awal dari biasanya, merayap dari celah lantai dan sambungan dinding. Kau janji. Jangan coba-coba ingkar. Saat Nina tertidur di kamar belakang, Ijah duduk memeluk lutut di dapur, tubuhnya gemetar, matanya sembab. Ia menatap tungku yang kosong, abu dingin berserakan. Tapi dari abu itu, muncul bara. Sendiri. Merah menyala seperti mata setan yang menyusup ke dunia nyata. Lalu api menyala. Tanpa kayu. Tanpa angin. Dan sesajen yang belum disiapkan, tiba-tiba sudah tersusun. Bunga 7 rupa. Potongan cabai merah. Uang receh. Dan selembar foto Nina, dengan bekas jari gosong di sudutnya. Ijah tersentak. Ia tahu, waktunya hampir habis. Dapur itu kini hidup sepenuhnya. Kompor gas menyala tanpa disentuh. Sendok kayu berdiri tegak di dalam panci kosong. Uap muncul dari baskom yang tak berisi air. Dan di langit-langit, bayangan wanita tua itu merayap terbalik, seperti cicak yang kelaparan. Suara anak kecil tertawa mengitari ruangan. Gelak tawa pria tua terdengar dari dalam rice cooker. Ijah berteriak dalam hati. Tapi ia masih diam. Hingga suara itu berkata pelan, namun menusuk. Kalau kau tak mau beri, maka akan kuambil. Tapi bukan cuma dia, semua yang kau sayangi. Sekarang. Dan seketika itu juga, jerita Nina menggema dari kamar belakang. Ijah sontak berlari, tubuhnya bagai dilempar badai. Ia tembus ke kamar, membuka pintu dengan napas tercekat, dan melihat Nina terkapar di lantai, tubuhnya kejang, mata putih. Tidak. 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 Ijah mengguncangnya, menangis, memohon. Tapi dari ujung dapur, terdengar suara langkah kayu yang diseret. Sosok wanita tua dengan tubuh membungkuk itu kini berjalan masuk, melewati lorong rumah, menginjak lantai tanpa suara. Di tangannya, sebuah centong kayu tua berlumur abu. Wajahnya tak lagi kabur. Ia tersenyum. Senyum yang tak pernah mengenal cinta. Ijah tahu, tak ada waktu lagi. Dengan kekuatan terakhir, ia mengangkat tubuh Nina, membawanya ke dapur. Di depan tungku yang menyala sendiri itu, ia berlutut. Ambil aku, katanya parau. Bukan dia. Aku saja. Aku yang mulai ini semua, dan aku yang harus mengakhiri. Wanita tua itu berhenti. Centongnya digenggam lebih erat. Bara di tungku menyala lebih besar. Lalu api menari seperti menertawakan. Boleh, suara itu berkata. Tapi syaratnya, bukan kau yang mati. Kau harus masak. Dirimu sendiri. Ijah tak paham. Lalu api dari tungku membentuk gambaran. Sosok-sosok menyerupai dirinya, berdiri sambil memotong bagian tubuh sendiri. Mengaduk daging dari daging sendiri. Menanak nasi dari napas terakhir. Itulah syaratnya. Tumbal tak hanya soal nyawa. Tapi tentang kehilangan sepenuhnya siapa dirimu. Dan jika Ijah ingin menyelamatkan Nina, ia harus membakar dirinya, dalam arti yang sebenarnya. Tangis meledak dari dadanya. Tapi Ijah tidak mundur. Ia berdiri. Mengambil pisau. Ia tidak melukai diri. Ia membuka dapur depan. Mengambil semua bumbu yang ia punya. Mengaduk panci tanpa air. Memasukkan semua uang pesugihan. Foto-foto pelanggan. Resep-resep yang ia kumpulkan. Dan terakhir,
Ia membakar buku catatan pesugihan yang dulu diberikan oleh wanita itu saat perjanjian awal. Tungku menggila. Api seperti lidah-lidah raksasa. Tapi Ijah berdiri teguh, menengadah, lalu berteriak. Aku kembalikan semua ini. Aku tak mau lagi. Aku mau hidupku kembali, walau tanpa rasa, tanpa uang, tanpa pujian. Aku mau hidup biasa. Tapi milikku sendiri. Angin besar menerjang dapur. Genteng berguncang. Panci-panci beterbangan. Tapi dalam badai itu, tubuh Nina berhenti kejang. Ia membuka mata perlahan, menangis ketakutan, tapi sadar. Wanita tua itu melengking. Tubuhnya membusuk di depan mata, menjadi abu, menghilang seperti ampas dupa. Lalu semuanya gelap. Pagi harinya, warga desa Kebonarum gempar. Rumah Ijah terbakar sebagian. Dapur hangus. Tapi tak ada korban. Ijah dan Nina ditemukan duduk di halaman, tubuh lemas, mata merah. Sejak saat itu, Ijah berhenti menerima catering. Ia kembali hidup biasa. Menjadi tukang masak kampung seperti dulu. Masakannya tak lagi seheboh dulu. Tapi tetap disukai, karena dibuat dengan hati, bukan pesugihan. Setiap Jumat Kliwon, Ijah menyalakan lilin kecil, bukan dupa. Untuk mengenang mereka yang sudah pergi. Dan untuk mengingat, bahwa rasa paling nikmat dalam masakan, bukan dari tumbal, tapi dari ketulusan dan air mata yang pernah ia tumpahkan di dapur itu. Dan dapur itu, kini sunyi. Tak lagi tertawa. Tak lagi meminta. Hanya diam, menunggu. Karena pesugihan yang pernah diikat, tak pernah benar-benar pergi.